Tahun 2017 ini sepertinya bakal jadi tahun yang menggembirakan bagi Anda para pecinta smartphone Cina terjangkau. Selain Xiaomi yang sudah mulai berjualan secara resmi, Meizu kini melakukan hal serupa. Mengawali eksistensi tahun ini, Meizu memastikan memboyong dua smartphone terjangkaunya ke tanah air, yaitu Meizu M5 dan M5 Note. Nah, yang akan kami bahas sekarang adalah M5 Note. Sebenarnya, M5 Note diciptakan untuk jadi petarung Meizu di kelas entry. Tapi jangan keburu menilai bodinya bakal sederhana, karena smartphone ini justru terlihat seperti smartphone mahal. Ya, kalau boleh jujur, desainnya tidak kalah dari flagship HTC 10. Jadi, buat Anda yang sangat mementingkan penampilan tapi terbentur budget, silakan melirik Meizu M5 Note. Smartphone ini punya bodi full metal yang sangat solid dan kokoh. Kesan elegan minimalis juga terpancar dari sisi depannya. Penyebabnya adalah kaca 2,5D plus tombol home fisik yang juga berfungsi sebagai sensor fingerprint. Tombolnya terasa empuk saat ditekan. Namun, untuk membuka lock screen dengan fingerprint saat layar mati, Anda harus menekannya. Tidak bisa hanya menyentuhnya saja. Akurasi dan kecepatan sensor fingerprintnya lumayan oke, setidaknya lebih cepat dari sensor fingerprint milik Galaxy A5 2017. Nah, asyiknya, tombol home ini memiliki fungsi ganda. Selain sebagai tombol home, kita juga bisa pakai untuk fungsi back dengan menyentuhnya. Jadi tidak ada tombol kapasitif atau on-screen button sehingga jadi makin terlihat simpel dan minimalis. Lalu bagaimana cara untuk menampilkan recent apps? Caranya yakni dengan gerakan swipe dari tepi bawah layar ke atas seperti ini. Bicara smartphone buatan Meizu, salah satu hal yang kami sukai adalah kualitas layarnya. Mau itu smartphone entry level, menengah, atau flagship, Meizu selalu berhasil menciptakan layar smartphone yang sedap di mata. Pada M5 Note ini, Meizu membekalinya dengan layar 5,5 inci berjenis IPS. Layar ini terlihat hitam pekat saat mati dan terlihat terang serta cerah saat menyala. Ketajamannya pun sudah lebih dari cukup karena resolusinya sudah Full HD. Pun untuk penggunaan outdoor, kamu tidak memiliki masalah dengan layarnya. Tapi tentunya, resolusi layar makin tinggi juga bakal makin memberatkan kinerja GPU untuk mengolah grafis. Karenanya, smartphone ini kurang cocok buat Anda gamer hardcore yang ingin bermain game berat dengan sempurna. Bermain game tentu saja bisa. Game Kritika misalnya, bisa berjalan dengan lancar. Sementara Asphalt 8 juga bisa berjalan lancar selama tidak menggunakan konfigurasi grafis high. Sedangkan untuk kebutuhan harian, seperti streaming atau browsing sudah sangat mumpuni. Bicara soal streaming musik atau video, cukup disayangkan suara speakernya tidak lantang atau cenderung cempreng. Hampir tidak ada bass yang terasa di telinga. Karenanya, sektor speaker ini mungkin bisa dijadikan perhatian utama untuk ditingkatkan ke depannya. Meizu M5 Note sendiri mengandalkan CPU kelas menengah MediaTek Helio P10 yang dibantu RAM 3GB dan storage yang sayangnya hanya 16GB. Untuk itu, Anda bisa mengorbankan salah satu slot SIM card-nya untuk memasang microSD. Kalau Anda termasuk pengguna yang jarang bermain game, Anda bisa mengandalkan baterai 4000 mAh milik M5 Note selama seharian penuh. Pada pengujian benchmark PCMark, baterainya bisa bertahan non-stop hampir 5 jam. Sedangkan, proses pengisian bisa berlangsung cukup cepat berkat fitur fast charging dengan charger 2A. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh sekitar 100 menit. Sebagai pelengkap, M5 Note membawa duet kamera 13 dan 5 MP. Kedua kamera ini sama-sama punya banyak mode, seperti beauty, makro, panorama, hingga mode manual dengan pengaturan yang lengkap. Shutter speed-nya pun terasa cepat. Hasilnya pun sudah sangat mumpuni untuk akses di media sosial. Saat ini kami belum tahu berapa harga resmi Meizu M5 Note di Indonesia. Tapi, kabarnya bakal dibanderol 3 jutaan dan menyasar segmen entry level hingga menengah. Yang jelas, smartphone ini sangat menunjang penampilan karena punya desain mewah. Serta punya performa yang lebih dari cukup untuk komputasi harian kelas menengah dengan baterai yang awet.